Di sebuah kantor tinggi menjulang di tengah kota, seorang santri miskin bernama Amar berdiri di pojok ruangan sambil menggenggam pel yang masih basah. Di depannya, Natalia, miliarder muda yang angkuh, menatapnya dengan wajah jengkel. "Kenapa selalu kamu yang membuat masalah di sini?" ucapnya diiringi tawa sinis karyawan lain. Amar menunduk, menahan air mata. Padahal baru saja ia menyelamatkan dokumen penting yang hampir tercecer. Tidak ada yang tahu. Di balik seragam sederhananya, Amar menguasai 10 bahasa asing dan menyimpan rahasia besar yang sanggup mengguncang proyek triliunan rupiah. Sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit ibu kota sore itu berwarna abu-abu. Asap kendaraan berlapis-lapis seperti tirai tipis yang membuat Amar sedikit sesak. Ia berdiri di trotoar depan gedung kaca menjulang, menggenggam tas kain lusuh yang menjadi satu-satunya harta bawaannya dari kampung. Di saku bajunya terselip selembar kertas yang sudah mulai melengkung di ujungnya. Surat rekomendasi dari Kiai. Tulisan tangan rapi dengan tinta hitam sederhana. Namun bagi Amar, itulah pintu harapan. Kiai hanya berpesan satu hal sebelum ia berangkat. "Amar, dimanapun kamu bekerja, jangan tinggalkan salat dan jangan tinggalkan akhlak," ucap sang Kiai sambil menepuk bahunya. "Ilmu tanpa adab hanya akan jadi beban." Kalimat itu terus berputar di kepala Amar saat ia melangkah memasuki lobi gedung. Pendingin udara menyambutnya. Kontras dengan panas jalanan barusan. Lantai mengkilap, lampu-lampu terang, dan aroma kopi mahal bercampur parfum pegawai kantoran. Dunia yang sangat berbeda dari lantai semen pesantren yang dingin. "Kamu Amar?" tanya seorang satpam dengan seragam rapi. "Iya, P. Saya dapat panggilan kerja sebagai office boy," jawab Amar sopan. Satpam menunjuk ke meja resepsionis. Di sana seorang perempuan berkerudung sedang sibuk di depan komputer. "Mbak, ini yang nama Amar calon OVU," kata satpam. Resepsionis itu menatap Amar dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Sepatu Amar memang tidak mengkilap, namun sudah ia lap berkali-kali sebelum berangkat. Meski begitu, di mata perempuan itu tampaknya tetap saja terlihat berbeda. "KTP-nya mana?" tanyanya datar. Amar mengeluarkan dompet tipis, tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena gugup memasuki dunia asing. Setelah mengecek sebentar, resepsionis mengangguk. "Naik ke lantai 5, cari bagian umum. Nanti di sana kamu ketemu Pak Rusdi," ujarnya. Amar mengucap terima kasih, lalu melangkah menuju lift. Sekilas ia menangkap pantulan wajahnya di dinding stainless. Wajah biasa, kulit sedikit gelap, mata yang lelah, namun masih menyimpan harapan. Ia menghela napas panjang. "Bismillah," bisiknya pelan. Di lantai 5, ia disambut lorong panjang dengan deretan pintu kaca. Di baliknya, orang-orang berjas rapi duduk di depan layar komputer, mengetik cepat, sesekali tertawa kecil sambil memegang cangkir kopi. Amar menyingkir setiap kali ada yang lewat, takut mengganggu. Akhirnya ia menemukan ruangan dengan papan nama sederhana, bagian umum. Di dalam, seorang lelaki berusia sekitar 40-an sedang merapikan berkas. Tubuhnya agak gemuk, namun raut wajahnya bersahabat. "Assalamualaikum Pak, saya Amar yang melamar sebagai Bu," ucap Amar. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. "Waalaikumsalam. Wah, akhirnya datang juga saya Rusdi. Mulai hari ini kamu bantu saya urus kebersihan dan kebutuhan kantor ya?" Amar mengangguk mantap.
Ia menerima seragam hijau dan sepasang sepatu karet. Saat memasuki ruang ganti kecil, ia sempat menatap seragam itu lama. Di satu sisi, ia merasa rendah. Dari sekian banyak ilmu yang ia pelajari di pesantren, di sini ia hanya akan dikenal sebagai tukang bersih-bersih. Namun di sisi lain, ia ingat wajah ibunya, dan atap seng rumah yang selalu bocor setiap musim hujan. Yang penting halal, gumamnya sambil mengenakan seragam. Hari pertama berjalan dengan canggung. Amar belajar cara mengoperasikan mesin pel lantai, mengangkat galon air, dan mengatur peralatan kebersihan. Pak Rusdi sabar mengajarinya, sesekali bercanda. Di sini yang penting cepat, bersih, dan jangan banyak protes, ujar Pak Rusdi. Kalau ada yang marah-marah, kamu senyum saja, anggap sedang latihan sabar. Amar mengangguk. Ia ingat pesan Kiai lagi, latihan sabar. Begitu ia menyebutnya dalam hati. Sore menjelang, ketika sebagian karyawan sudah pulang, Amar menemukan sebuah ruangan kecil di ujung koridor. Pintu kayu dengan plakat bertuliskan, musola. Di dalam, hanya ada sajadah lipat, rak kecil penuh sajadah dan mukena, serta beberapa buku berbahasa Arab. Hatinya menghangat. Tempat ini akan jadi rumah kedua, pikirnya. Malam itu, setelah selesai menyapu koridor terakhir, Amar kembali ke musala. Ia menutup pintu, berwudu di kamar mandi kecil di sampingnya, lalu berdiri menghadap kiblat. Di sela sujudnya, ia bercerita panjang kepada Allah tentang rasa takut dan harapan yang dibawanya. Ya Allah, saya tidak punya siapa-siapa di sini. Kalau saya salah, tegur saya. Kalau saya lemah, kuatkan saya. Jangan biarkan saya lupa bahwa yang saya cari bukan hanya gaji, tapi ridho-Mu. Doanya di luar, lampu kantor dimatikan satu persatu. Gedung besar itu beristirahat. Namun di musala kecil dekat gudang, seorang santri miskin bernama Amar sedang memulai babak baru hidupnya. Tanpa tahu bahwa di lantai atas, seorang miliarder cantik bernama Natalia sedang menyusun rencana besar yang kelak akan menyeretnya dalam badai ujian. Pagi berikutnya, Amar datang lebih awal. Jam di dinding lobi bahkan belum menunjukkan pukul. Dengan cekatan, ia menggulung lengan seragamnya, mengambil ember, dan mulai mengepel lantai yang dingin. Ia ingin memastikan, ketika para karyawan datang, lantai sudah bersih dan kering. Sekitar setengah jam kemudian, pintu putar di depan berputar cepat. Seorang perempuan melangkah masuk bersama beberapa staf. Langkahnya cepat. Sepatu hak tingginya menimbulkan suara tegas di lantai. Rambut hitamnya tergerai rapi. Wajahnya cantik dengan make-up tipis namun berkelas. Amar baru saja selesai mengepel area depan ketika perempuan itu lewat. Tiba-tiba ia berhenti menatap lantai dengan alis berkerut. Kenapa masih agak basah? Kalau ada tamu terpeleset bagaimana? Suaranya dingin. Amar terkesiap. Ia buru-buru menunduk. Maaf Bu, barusan saya selesaikan di bagian sini. Sebentar lagi kering, jawabnya. Perempuan itu memandang name tag di dada Amar. Amar ya, kerja itu jangan setengah-setengah. Di kantor ini, satu kesalahan kecil bisa jadi besar, katanya. Sebelum melangkah pergi, seorang lelaki muda di belakangnya berbisik pada Amar sambil tersenyum tipis. Itu Bu Natalia, bos besar di sini. Hati-hati saja. Kalau beliau sudah ngomong, tidak ada yang berani bantah. Amar hanya mengangguk. Dadanya agak sesak. Bukan karena marah, lebih karena baru sadar betapa tinggi jarak yang memisahkan dirinya dengan perempuan itu. Ia dan Natalia berada di gedung yang sama, namun seakan berada di dunia yang berbeda. Siang harinya, di ruang makan karyawan, Amar duduk di sudut sambil menyantap bekal sederhana. Nasi putih dan tumis sayur yang ia bawa dari kos. Di depannya, sebuah buku kecil berisi catatan kosakata dalam beberapa bahasa. Ia menuliskan satu demi satu kata baru yang ia dengar dari siaran radio pagi tadi. Wah, OS Bu belajar bahasa asing.
Suara seorang perempuan menggema. Amar menoleh. 2 pegawai perempuan berdiri di belakangnya, nampan makanan di tangan. Salah satunya mengangkat alis tinggi. Mau jadi apa, Amar? Sini itu kantor investasi. Bahasa asing tidak membuat kamu tiba-tiba jadi direktur, ucapnya sambil terkik. Temannya menimpali. Iya, paling nanti pelanggan asing kamu sapu pakai bahasa Inggris. Mereka tertawa. Amar memaksa ikut tersenyum. Saya cuma suka belajar, Mbak. Siapa tahu, suatu hari bermanfaat. Jawabnya pelan. Bermanfaat buat apa? Gaji Orsbu itu tetap saja segini-segini. Sibir yang satu lagi. Mereka berlalu, masih tertawa. Amar diam, ada rasa panas yang merambat di belakang matanya. Namun ia segera menunduk, menambahkan satu kalimat di bawah catatannya. Ilmu tidak pernah rugi, meski orang lain menertawakan. Sore itu saat ia mengangkat galon ke ruang rapat besar, Amar mendengar suara ramai dari dalam. Ia melongok sedikit. Di balik kaca, Natalia sedang berbicara dengan beberapa pria bersetelan rapi dalam bahasa Inggris. Sekilas Amar bisa menangkap topik tentang investasi dan kerjasama regional. Tangan Amar spontan berhenti. Hatinya bergetar. Ada rasa ingin ikut menanggapi, mengoreksi beberapa pengucapan, atau sekadar menuliskan istilah-istilah penting yang ia dengar. Namun, ia sadar tempatnya. Ia hanya off-resbu. Ia menarik napas, menyelesaikan tugas lalu keluar tanpa suara. Di koridor, tawa para karyawan kembali terdengar. Kali ini dari ruang kaca lain. Saat Amar lewat, ia melihat sekelompok pegawai muda mengelilingi meja Natalia, sambil memegang grafik dan berkas. Kalau proyek ini berhasil, nilai perusahaan kita bisa melonjak berkali lipat, kata salah seorang manir. Asal tidak ada yang bikin repot, jawab Natalia. Bahkan hal kecil seperti kesalahan kebersihan pun bisa membuat citra perusahaan jatuh. Kalimat itu membuat Amar menunduk. Ia merasa seolah ucapan itu diarahkan pada dirinya. Tawa kecil yang mengiringi percakapan itu menembus telinga Amar seperti jarum. Malamnya, di musala, ia membuka kembali buku catatan bahasa. Setiap huruf terasa lebih berat, seolah bercampur air mata yang tidak sempat jatuh. Ya Allah, kalau memang ilmu ini tidak akan pernah dipakai, tetap jagalah ia di hati saya. Jangan jadikan saya sombong hanya karena bisa beberapa bahasa, tapi juga jangan biarkan saya rendah diri karena pekerjaan yang orang lain anggap kecil, bisiknya. Di lantai atas, Natalia menatap layar laptop dengan mata lelah. Angka-angka proyek besar berderet di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa di lantai bawah, seorang santri miskin sedang berusaha menjaga hatinya tetap lembut di tengah tawa yang menusuk dari ruang-ruang kaca. Beberapa minggu berlalu, rutinitas kantor perlahan menjadi kebiasaan bagi Amar. Ia sudah hafal jam kedatangan para maner, waktu favorit Natalia untuk memesan kopi, serta titik-titik lantai yang selalu kotor meski sudah berkali-kali dipel. Namun, di balik rutinitas itu, ada kebiasaan lain yang tidak diketahui siapapun. Setiap malam setelah kantor sepi dan jam kerja resmi usai, Amar tidak langsung pulang. Ia selalu menuju musala kecil di ujung koridor. Di sana ia menata sajadah, menyalakan lampu redup, lalu duduk bersila dengan buku-buku lusuh di hadapannya. Beberapa di antaranya berbahasa Arab dengan huruf miring yang mulai pudar. Ada juga buku kecil berbahasa Inggris, Mandarin, hingga Prancis. Semua hasil kumpulan dari pesantren dan sumbangan orang-orang yang dulu pernah menginap di sana. Malam itu, setelah salat, Amar membuka catatan lamanya. Di halaman pertama tertulis daftar bahasa yang pernah ia pelajari. Arab, Inggris, Mandarin, Prancis, Jepang, Korea, Turki, Spanyol, Rusia, dan satu bahasa daerah dari negeri seberang yang ia pelajari dari pedagang di pelabuhan dekat kampungnya.
tersenyum getir. 10 bahasa di musala sempit. Gumamnya seolah tidak percaya sendiri. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat masih di pesantren, Amar sering diminta menemani tamu-tamu asing. Mereka ada yang datang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia Timur, ada juga yang hanya singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan dakwah. Amar senang menyimak, memperhatikan cara mereka mengucapkan kata, lalu diam-diam menuliskannya di kertas kecil. Suatu ketika, seorang tamu tua dari Turki pernah menepuk bahu Amar sambil berkata dalam bahasa yang lalu diterjemahkan oleh Kiai. Anak ini punya telinga yang tajam. Kalau terus dijaga, ia bisa menjadi jembatan banyak orang. Sejak saat itu, Amar makin semangat. Ia meminjam kamus, mendengarkan siaran radio asing melalui perangkat usang di pojok pesantren. Bahkan pernah menabung berbulan-bulan demi membeli earphone murah agar bisa mendengar lebih jelas. Namun santri, sepertinya, jarang dilihat. Dunia hanya tahu ia rajin membantu di dapur dan membersihkan halaman. Tapi Allah lihat, ucap Kiai suatu malam ketika memergoki Amar belajar di bawah cahaya lampu minyak. Jangan belajar karena ingin dipuji orang, Mar. Belajarlah karena kamu ingin jadi hamba yang bermanfaat. Kini kalimat itu terasa sangat dekat. Di kantor besar ini, tidak ada yang tahu ia menguasai 10 bahasa. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang peduli. Namun di musala sempit, Amar merasa semua itu tetap bernilai. Ia membuka halaman baru, menuliskan beberapa istilah keuangan yang ia dengar dari rapat tadi siang. Ia tidak paham angka-angkanya, namun ia mencoba menerjemahkan kata-kata yang ia tahu. Setiap kata terasa seperti batu bata kecil yang ia susun diam-diam. Membangun sesuatu yang bahkan ia sendiri belum tahu bentuknya. Ketukan pintu pelan-pelan membuatnya terlonjak. Mar, suara Pak Rusdi terdengar. Amar cepat menutup buku. Iya Pak, maaf saya kira kantor sudah sepi, jawabnya sambil berdiri. Pak Rusdi masuk tersenyum. Saya mau wudhu. Kamu masih di sini rupanya. Rajin sekali kamu. Katanya Amar ikut tersenyum meski sedikit canggung. Saya cuma pengen salat Pak, ucapnya. Tadi saya lihat kamu pegang buku. Belajar apa? Jujur saja, saya penasaran, tanya Pak Rusdi sambil mengeringkan tangan. Amar ragu sejenak, lalu menunjukkan buku catatan kosakata. Saya belajar bahasa Pak, sedikit-sedikit. Dari dulu saya suka, jawabnya. Pak Rusdi membuka beberapa halaman, matanya membesar. Ini bukan sedikit. Mar, kamu tulis dalam berbagai bahasa. Ya Allah, gumamnya kagum. Kamu belajar dari mana? Amar menceritakan sekilas tentang pesantren dan tamu-tamu asing. Pak Rusdi mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka. Kamu jangan bilang siapa-siapa dulu ya, kata Pak Rusdi. Akhirnya bukan karena ini jelek, tapi saya khawatir orang malah salah paham. Di kantor ini orang sering menilai hanya dari apa yang mereka lihat. Amar mengangguk. Ia paham. Ia sudah merasakannya sejak hari pertama. Saya cuma ingin ilmu ini bermanfaat suatu hari, Pak. Ucap Amar lirih. Pak Rusdi menepuk bahunya. Percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan ilmu. Mungkin belum sekarang, tapi akan ada waktunya, katanya. Kata-kata itu menggema di hati Amar saat ia pulang ke kos malam itu. Ia berjalan melewati jalanan kota yang berkilau oleh lampu, sambil memeluk tas kain lusuh di dadanya. Di dalam tas itu, buku-buku bahasanya tersimpan. Tidak banyak yang tahu. Namun disitulah rahasia kecil seorang ofasbo bernama Amar, yang suatu hari akan membuka pintu proyek triliunan rupiah yang bahkan belum ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, suasana kantor berubah. Biasanya hanya terdengar suara keyboard dan derit kursi. Kini ditambah langkah-langkah terburu-buru dan telepon yang berdering tanpa henti. Papan informasi di dekat lift dipenuhi jadwal rapat. Natalia tampak lebih sibuk dari biasanya, bolak-balik membawa berkas tebal.
Amar yang sedang mengganti galon di pantry, mendengar dua pegawai berbicara dengan semangat. "Kamu tahu perusahaan kita sedang bincang konsorsium internasional itu?" kata salah satunya. "Iya, proyek infrastruktur raksasa itu kan nilainya triliunan. Kalau sampai kita dapat, nama perusahaan bisa melambung," sahut yang lain. Amar pura-pura fokus pada galon, tetapi telinganya menyimak. Kata-kata seperti konsorsium, investasi dan internasional berputar di kepalanya. Ia tidak mengerti detailnya, namun ia tahu ini sesuatu yang sangat besar. Siang harinya, Natalia memanggil semua kepala divisi ke ruang rapat utama. Amar diminta menyiapkan minuman. Ia mengatur cangkir, teko, dan piring kecil berisi kue secara rapi di meja panjang. Saat para manajer masuk, ia menyingkir ke pojok ruangan. "Kita mendapat kesempatan langka." Suara Natalia membuka pertemuan. "Konsorsium dari beberapa negara ingin menjadikan perusahaan kita mitra utama untuk proyek infrastruktur di beberapa wilayah. Kalau ini berhasil, bukan hanya keuntungan yang kita dapat, tapi juga reputasi global." Beberapa manajer mengangguk antusias, tapi tentu persaingan tidak mudah. Ada perusahaan lain yang juga mengincar. Mereka punya jaringan kuat di luar negeri. Natalia memaparkan strategi, mulai dari presentasi keuangan hingga pendekatan budaya. Amar mendengarkan sambil berpura-pura sibuk mengisi ulang air panas. Sesekali ia mendengar nama negara yang pernah ia pelajari bahasanya. Hatinya tergerak, tetapi ia menahan diri. Sekali lagi ia mengingat statusnya. "Untuk komunikasi, kita akan gunakan jasa biro penerjemah profesional," lanjut Natalia. "Mereka mengklaim memiliki tim yang mampu menguasai banyak bahasa. Kita tidak boleh terlihat lemah di hadapan mitra luar negeri." Rapat berlanjut dalam bahasa Inggris. Amar memahaminya, meski beberapa istilah keuangan membuatnya harus menebak. Di luar negeri, salah ucap kata mungkin hanya menjadi bahan tawa. Namun di dunia bisnis, bisa berarti kerugian besar. Ia menggenggam gagang teko, lebih erat menahan dorongan untuk ikut menyumbang saran. Beberapa hari kemudian, tamu-tamu asing mulai berdatangan. Lobi perusahaan dipenuhi orang-orang berjas dengan wajah beragam warna kulit. Amar dan tim kebersihan bekerja ekstra memastikan semua sudut mengkilap. Pak Rusdi bahkan sampai ikut membantu menyemprotkan wewangian ke karpet. Suatu siang, Amar diminta menjaga troli minuman di depan ruang rapat eksklusif. Di dalam, Natalia sedang berdiskusi dengan perwakilan konsorsium. Selain penerjemah resmi, hadir juga perwakilan dari perusahaan pesaing. Mereka duduk di ujung meja, tampak ramah, namun mata mereka tajam. Pintu ruang rapat tidak sepenuhnya tertutup. Dari tempatnya berdiri, Amar bisa mendengar percakapan yang beralih-alih bahasa. Kadang Inggris, kadang bahasa lain yang ia kenal. Di sela jeda, dua orang dari perusahaan pesaing keluar sebentar untuk menerima telepon. Mereka berdiri tidak jauh dari Amar dan mulai berbicara dalam bahasa yang asing bagi sebagian orang, namun tidak bagi Amar. Itu adalah salah satu bahasa yang pernah ia pelajari dari pedagang di pelabuhan dulu. Kalau skema yang kita susun berhasil, perusahaan lokal itu akan menandatangani perjanjian yang membuat mereka tergantung pada kita, kata salah satunya sambil tertawa pelan. "Iya, kita selipkan saja pasal di bagian bahasa asli kontrak. Kalau diterjemahkan longgar sedikit, mereka tidak akan sadar," sahut temannya. Jantung Amar berdegup kencang. Ia menunduk, pura-pura mengelap troli. Kata-kata itu jelas, tanpa keraguan. Mereka berniat menjebak perusahaan Natalia melalui permainan bahasa dalam kontrak. Saat kedua orang itu masuk kembali, Amar merasa kakinya lemas. Ia bersandar sebentar di dinding koridor, menenangkan napas. "Apa yang harus saya lakukan?" batinnya. Ia tahu bila ia bicara sembarangan, orang bisa menganggapnya mengarang. Siapa yang mau percaya? Ofesu tiba-tiba mengerti percakapan rumit dalam bahasa asing.
Namun kalau diam, ia seperti membiarkan keburukan terjadi. Akhirnya setelah rapat bubar, Amar nekat menulis apa yang ia dengar. Di ruang istirahat kecil, ia mengambil kertas bekas dan menuliskan inti percakapan dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan catatan bahasa aslinya. Tangannya bergetar bukan karena takut pada manusia, tetapi karena sadar ia sedang memegang amanah besar. Ia ingat satu-satu karyawan yang menurutnya adil, seorang menir bernama Mas Farid, yang pernah menolongnya ketika ia hampir terjatuh saat mengangkat galon. Mas Farid tidak pernah menghina, bahkan sering menyapa ramah. "Biar saya titip ke beliau saja," gumam Amar. Dengan hati-hati ia menyelipkan catatan itu di sela berkas di meja Mas Farid saat ruangan kosong. Ia berharap esok pagi menir itu akan membacanya dan mengambil langkah. Amar tidak menyangka tindakan kecil itu justru akan menyeretnya ke dalam fitnah paling menyakitkan dalam hidupnya. Pagi berikutnya, Amar datang seperti biasa. Ia menyapu koridor sambil sesekali melirik jam dinding. Di kepalanya muncul berbagai kemungkinan tentang reaksi Mas Farid terhadap catatan itu. Ia berharap Maneir itu akan menghubungi Natalia dan menjelaskan situasi. Mungkin mereka akan menambah tim penerjemah atau memeriksa ulang draft kontrak. Namun yang terjadi berbeda. Sekitar pukul 9.00, Amar dipanggil ke ruang rapat kecil. Pak Rusdi yang menyampaikan, "Mar, kamu diminta ke ruang rapat B3. Cepat ya," ucapnya. Wajahnya tampak tegang. Amar mengangguk. Di dalam ruang rapat sudah ada Natalia, beberapa maner termasuk Mas Farid, dan seorang perempuan berpakaian rapi yang sepertinya dari bagian hukum. Di atas meja, Amar melihat selembar kertas bekas yang ia kenal. Betul, catatan yang ia selipkan semalam. "Duduk," kata Natalia singkat. Amar duduk di ujung meja, menunduk. "Ini tulisan kamu?" tanya Natalia, menunjuk kertas itu. Amar menelan ludah. "Iya, Bu, saya yang menulis." "Dari mana kamu dapat informasi ini?" Nada suara Natalia dingin. Amar menjelaskan bahwa ia mendengar langsung percakapan dua orang dari perusahaan pesaing dalam bahasa asing. Ia menerjemahkan sebisa mungkin agar manajemen waspada. Perempuan dari bagian hukum mengernyitkan dahi. "Kamu mengerti bahasa itu sedikit, Bu," jawab Amar. "Saya belajar dari pesantren." Suasana ruangan menegang. Beberapa maner saling pandang. Sebagian menahan tawa tidak percaya. Natalia menyandarkan punggungnya, menatap Amar tajam. "Amar, di perusahaan ini, semua informasi terkait proyek besar bersifat sangat rahasia. Kamu, tugasmu menjaga kebersihan, bukan menyimak pembicaraan orang lalu membuat catatan seperti ini." "Katanya saya tidak bermaksud melanggar, Bu. Saya hanya khawatir kalau ada yang berniat buruk," kata Amar. Suaranya hampir bergetar. "Kamu mengerti apa akibatnya kalau catatan ini jatuh ke tangan yang salah?" Natalia mengangkat kertas. Isi catatan ini sangat mirip dengan beberapa poin negosiasi sensitif. Kalau orang di luar membaca, reputasi kita bisa hancur. Kamu bisa dituduh membocorkan rahasia perusahaan. Amar membelalak. "Saya tidak pernah memberikan kepada orang luar, Bu. Saya hanya menyelipkan untuk Mas Farid," ujarnya cepat. Mas Farid terlihat gelisah. "Bu, saya menemukan kertas itu di meja saya pagi ini. Saya langsung lapor karena khawatir ada kebocoran. Saya tidak tahu itu dari Amar," katanya. Natalia mengetuk meja pelan. "Intinya kamu sudah melewati batas. Kamu mengaku mendengar percakapan dalam bahasa asing. Siapa yang bisa menjamin kamu tidak salah dengar? Atau jangan-jangan kamu hanya menebak-nebak?"